Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Press conference pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina sudah digelar hari ini, di mana pelatih Sintayong hadir dan didampingi oleh salah satu pemain timnas, yaitu Wahaji Ragnar Oratmangun. Nah, tentu di dalam gelaran press conference ini ada beberapa wartawan dari beberapa media yang menanyakan kepada Sintayong dan kepada Ragnar Oratmangun, dan beberapa pertanyaan itu adalah, yang pertama adalah salah satu wartawan yang menanyakan kepada Sintayong bahwa bagaimana Sintayong menghadapi situasi yang cukup sulit ini gitu, karena memang Sintayong ketika dihadapkan dengan situasi yang genting seperti sekarang ini harus membawa Indonesia lolos dan harus bisa membawa timnas Indonesia menang di pertandingan terakhir babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini melawan Filipina. Tentu ini juga sama halnya ketika Sintayong gagal membawa timnas U23 lolos ke Olimpiade, di mana waktu itu timnas U23 mempunyai 3 kali kesempatan untuk bisa lolos ke Olimpiade, tetapi 3 kesempatan itu tidak bisa dimanfaatkan gitu. Dan bagaimana tentu di keadaan yang hampir sama di timnas senior ini, di mana Indonesia harus lolos, harus menang melawan Filipina untuk lolos. Dan Sintayong menjawab bahwa memang suatu hal itu masih selalu menghantui dia gitu ya, kegagalan ketika membawa timnas U23 lolos ke Olimpiade masih terngiang-ngiang di dalam pikiran dia, sehingga dia juga terkadang sulit untuk tidur, masih kepikiran tentang hal itu. Tetapi memang kondisinya di timnas U23 saat itu dia tidak memikirkan kualitas dari para pemain. Tentu kualitas dari para pemain ini sangat layak untuk tampil di Olimpiade, hanya mungkin ada beberapa kendala atau ada beberapa hal yang mungkin beberapa merugikan kita, sehingga timnas Indonesia U23 gagal saat itu. Nah, tentu sekarang pun juga sama, dia dihadapkan dengan kondisi yang sulit saat ini, di mana timnas Indonesia mempunyai peluang besar untuk lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini dengan memiliki 2 kesempatan, yaitu melawan Irak dan Filipina. Dan tentu kesempatan pertama gagal, kemarin kalah dari Irak. Tentu ini hanya tinggal 1 kesempatan saja gitu. Dan Sintayong bilang juga di samping dia masih dihantui dengan rasa kegagalan itu, tetapi dia juga tidak khawatir. Dia pun juga sangat amat percaya diri bahwa ia yakin timnas Indonesia bisa lolos ke round 3 gitu. Tentu juga para pemain sudah berlatih keras gitu. Begitupun dengan dia bisa mengantisipasi nanti bagaimana permainan Filipina, walaupun memang sekarang ada beberapa pemain baru dari Filipina, kurang lebih sekitar 9 kalau tidak salah pemain naturalisasi. Begitupun dengan pelatih barunya ini, ya tentu dia mengatakan memang cara mengatasinya ya tidak bisa disampaikan di press conference ini ya, karena itu bagian dari strategi. Tapi dia sudah tahu dan dia sudah melihat pertandingan terakhir Filipina melawan Vietnam. Dan di samping itu juga memang kita juga dapat angin segar bahwa di laga lain Irak melawan Irak melawan Vietnam, tentu ini akan mempengaruhi juga gitu pertandingan antara Indonesia dengan Filipina. Jika kita bisa berhasil mengalahkan Filipina, tentu kita tidak perlu melihat hasil dari Irak dan Vietnam ya, apapun hasil dari Irak dan Vietnam, apabila kita menang lawan Filipina kita sudah dipastikan lolos. Tetapi jika kita bermain imbang dan kalah, nah tentu ini akan melihat hasil dari Irak dan Vietnam. Nah, dari kubu Irak pun sendiri juga pelatih Jesus Casas mengatakan bahwa kita juga punya motivasi yang lebih, walaupun kita sudah dinyatakan lolos sebagai juara grup untuk lolos ke round 3. Tentu Irak pun nanti bermain di kandang melawan Vietnam tidak akan bermain-main ya. Tentu mereka akan serius, apalagi mereka bermain di hadapan pendukung mereka sendiri ya, di Basra gitu. Walaupun mereka sudah dinyatakan lolos, mereka punya motivasi ingin menyapu bersih
semua kemenangan di semua pertandingan di grup ini gitu, dan tentu itu hanya butuh satu kemenangan saja untuk mereka menyapu bersih 6 pertandingan di grup ini, yaitu dengan nantinya akan mengantongi 18 poin atau dengan nilai sempurna gitu. Nah, tentu juga ini ada kabar baik bagi kita bahwa pastinya Irak akan tampil dengan squad full gitu, walaupun mereka sudah dinyatakan lolos, dan tidak akan menganggap remeh juga Vietnam. Tetapi kembali lagi kita juga tidak jangan menggantungkan nasib kita kepada hasil dari tim lain, dan kita harus menentukan nasib kita itu di tangan kita sendiri, yaitu dengan cara kita harus mengalahkan Filipina gitu ya. Jangan sampai kesalahan-kesalahan individu seperti melawan Irak kemarin itu terulang lagi. Nah, tentu ini juga ada beberapa pertanyaan lain terkait bagaimana kondisi Hernando Ari sekarang dan bagaimana kondisi Sintayong yang memang sebelumnya sempat masuk rumah sakit gitu, dan pelatih Sintayong mengatakan bahwa itu bukan stres, tapi dia sedikit terserang flu, dan untuk kondisi Hernando Ari pun dia sekarang sudah siap untuk bermain, dan pastinya Sintayong sekarang sudah mengajak komunikasi, dan di beberapa waktu sebelumnya Sintayong mengatakan bahwa tidak akan mengajak komunikasi kepada Hernando Ari karena memang dia masih memikirkan hal itu gitu. Tapi sekarang tentu Sintayong sudah berkomunikasi lagi dengan Hernando Ari. Nah, tentu pastinya nanti ada beberapa rotasi pasti ya yang akan dilakukan oleh Sintayong di laga melawan Filipina. Apakah itu rotasi pemain, begitupun rotasi dari skema permainan, strategi, bahkan atau dari segi formasi pun nanti bisa saja gitu berubah. Yang biasanya menggunakan pakem 3-4-3 mungkin bisa saja menggunakan pakem 4-2-3-1, 4-4-2 bahkan, atau mungkin 4-3-3. Nah, itu kita nggak pernah tahu ya, karena ketika kita memprediksikan starting line up ketika pada saat waktunya bermain tentu berbeda gitu, karena Sintayong ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Tetapi semoga saja Sintayong di sini tidak mencoba-coba lagi gitu dengan bereksperimen skema yang konyol ya, mudah-mudahan tidak. Karena sekarang ada hadirnya Jayes sudah bisa bermain, tentu juga ditambah dengan Calvin Verdong. Nah, dengan hadirnya Jayes dan Calvin Verdong ini pasti nanti akan ada beberapa rotasi ya, khususnya di lini depan ya, tentu karena di pertandingan Irak kemarin para lini depan kita tidak bisa memanfaatkan beberapa peluang yang ada gitu. Tentu ya bisa dikatakan tumpul juga lini depan kita ya, belum tajam gitu. Semoga di pertandingan besok melawan Filipina para pemain all out, kalau bisa dari menit awal ya, dari menit awal melakukan serangan high press gitu. Jangan sampai memberikan peluang kepada Filipina ya, itu mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.